Bu Arina. Waalaikumsalam Pak Dadang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya. Beberapa hari yang lalu kan saya sudah menentukan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Adapun kegiatan supervisi ini bertujuan untuk membentuk kita meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pendidik, sehingga nantinya kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang berpihak pada diri. Nah, kita bikin santai saja Bu ya ngobrolnya. Iya Pak. Ya, insya Allah nanti supervisi akademik ini akan besok Bu ya. Baik Pak, siap. Nah baik Bu, kita mulai saja. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu, dan hal baik apa yang Ibu harapkan pada kegiatan ini? Baik Pak, terima kasih. Mungkin perasaan yang pertama adalah saya merasa senang ya Pak, tetapi dicampur dengan ada rasa deg-degan lah gitu ya Pak, karena yang namanya juga kita di supervisi itu kan dilihatin gitu ya Pak, jadi ya mungkin adalah perasaan sedikit rasa deg-degan mah gitu, tetapi pada besarnya saya merasa bahagia. Senang sekali karena saya diberi kesempatan oleh Bapak untuk melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Saya dapat merefleksi diri, saya kemudian berharap kegiatan ini dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dapat semakin membaik, seperti itu Pak. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya. Kegiatan ini akan diobservasi besok itu pelajaran apa dan materi apa yang Ibu sampaikan? Baik, Pak. Untuk pelajaran yang akan diobservasi, pelajaran bahasa Indonesia Pak. Untuk materinya yaitu mengenal perasaan. Jadi pelajaran bahasa Indonesia Bu ya? Iya Pak. Materinya mengenal perasaan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bu, kalau boleh tahu? Untuk tujuan pembelajarannya nanti yaitu siswa mampu mengenal berbagai perasaan dan menjelaskan mimik perasaan tersebut, serta berlatih menggunakan kosakata baru dan mengungkapkan perasaan seperti perasaan mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, kecewa, ataupun sebagainya. Baik, dari tujuan yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai atau dikembangkan? Yang pertama untuk murid, kemudian kompetensi yang untuk Ibu sendiri sebagai guru. Baik Pak, di sini saya ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Kaitannya dengan kompetensi murid, yaitu rasa percaya diri dan kemudian kolaborasi serta meningkatkan keaktifan murid ketika proses pembelajaran mereka pada saat bekerja kelompok ataupun mereka pada saat kegiatan personal gitu. Kemudian kaitannya dengan kompetensi saya sebagai seorang guru, saya ingin meningkatkan kompetensi atau kemampuan saya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, baik. Jadi nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya? Iya Pak. Berarti untuk mencapai target atas kompetensi yang dikembangkan oleh Ibu tadi, kira-kira nih Bu, tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Tantangan pada pembelajaran bahasa Indonesia ini Pak, terkadang perasaan kita gampang gitu ya Pak, tapi ternyata gampang-gampang susah gitu Pak, karena seumuran mereka itu terkadang masih bercampur dengan bahasa dialek atau bahasa daerahnya masing-masing, seperti kan di kita ini menggunakan bahasa Jawa gitu ya Pak. Jadi sebagian anak tuh masih menggunakan bahasa Jawa, bahasa daerahnya gitu, sehingga saya harus membuat pembelajaran itu yang beragam dan mengakomodir agar lebih menyenangkan bagi murid saya, seperti itu Pak.
Jadi memang itu ya Bu ya, apa namanya, sering bercampur-campur gitu ya. Iya. Apalagi ya zaman sekolah dulu ya, saya juga bahasa Indonesia itu di Padang itu gampang gitu. Iya. Tapi ya penalaran dan maknanya kadang itu sulit, susah. Tapi ketika guru bisa menyampaikannya atau mengemas pembelajaran dengan baik itu, biasanya anak-anak itu akan lebih menyenangkan dalam belajar. Luar biasa sekali Bu. Nah, apa saja sekiranya yang sudah Ibu siapkan nih untuk mengemas pembelajaran yang menyenangkan atau menarik? Yang pertama, persiapan yang saya lakukan adalah untuk agar pembelajaran menyenangkan bagi murid, yaitu yang saya siapkan pertama adalah RPP-nya Pak. RPP-nya saya buat sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya pun bisa menyenangkan bagi murid. Kemudian media ajar atau bahan ajar yang saya lakukan, saya menggunakan media pembelajaran menggunakan ini Pak, teknologi IT gitu ya Pak. Iya, saya gunakan Infokus dengan berupa PowerPoint gitu Pak, agar dengan video tersebut siswa lebih tertarik gitu dalam pembelajaran. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD dan juga menyiapkan lembar evaluasi. Wah, luar biasa sekali Bu ya, sudah lengkap ternyata yang Ibu siapkan. Kemudian indikator ketercapaian Ibu dari kompetensi yang Ibu akan kembangkan kira-kira. Untuk indikator ketercapaian dalam pembelajarannya, yaitu apabila strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan sudah mampu dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Baik, jadi rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan, kemudian strategi atau metode pembelajaran yang direncanakan oleh Ibu sudah tercapai gitu ya Bu ya. Iya. Dari serangkaian percakapan yang kita lakukan nih, kegiatan atau observasi pada tahap awal, coaching seperti kita di sini, saya melihat bahwa Ibu itu sudah mempersiapkan, sudah siap gitu ya. Saya berharap kegiatan besok saat kita supervisi akademik ini berjalan dengan baik, dan nanti setelah supervisi akademik atau observasi kita bisa ngobrol-ngobrol kembali Bu, biar nanti menambah pengalaman minimalnya buat saya juga. Iya, baik Bapak, siap. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Harusnya kenapa? Kakinya ya sakit Agusnya. Kita doakan supaya Agus cepat sehat, biar bisa belajar lagi dengan kita. Baik, kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku. Tema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3, kelas 2 di SD Negeri Ligu 3. Oke. Kalian semangat hari ini? Semangat, kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bareng-bareng ya. Yang semangat jadinya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah melalui mengamati video atau benda-benda di sekitar kita, peserta didik dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan bentuk dan bentuknya dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, siswa membuat laporan pengamatan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Kemudian setelah mengamati video
video, peserta didik menentukan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian melalui media papan perkalian dengan benar. Melalui penugasan sesuai LKPD, peserta didik dapat menganalisis soal perkalian bilangan cacat sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan hasil menyelesaikan soal perkalian bilangan cacat sebagai penjumlahan yang berulang. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Coba ada gambar apa di situ? Pensil. Bendanya ada berapa? 3. Bentuknya sama tidak? Sama ya. Batu bentuknya kasar. Kemudian bulu bentuknya lembut. Pensil kasar. Nah, kemudian lihat video Kali ini kita akan belajar tentang jenis dan sifat benda. Perhatikan ya semuanya ya. Bahwa ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita. Apa saja benda itu? Ya, ada televisi, kemudian ada apa anak-anak? Ya, ada kursi, gelas, dan iPod yang termasuk benda loh. Setiap benda yang kita temui mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya loh. Ada 3. Jadi yang diulangnya adalah angka 4 sebanyak 3 kali. Jadi kesimpulan dari video yang kalian lihat tadi adalah perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Pintar. Kita tepuk hebat dulu kalau sudah menjawab dengan benar. Tepuk hebat. Oke, semuanya anak-anak ibu hebat semua. Kemudian tadi contoh yang kedua, 3 dikali 2. Yang diulang yang mana? 2. Duanya berapa kali? 3 kali. Duanya sebanyak 3 kali. Kalau ibu kasih contoh lagi, 4 dikali 3. Dibalik. Yang diulang yang mana? 4 dikali 3. Yang diulang adalah 3. 3-nya sebanyak 4 kali. Oke, kemudian dari video yang kita amati tadi merupakan cara menghitung perkalian. Apakah kalian tahu apa tadi perkalian itu? Penjumlahan yang berulang. Pinter. Berarti semuanya memperhatikan ya. Lihat, ini ada apa? 2 dikali 4. Yang diulang yang mana? 4-nya berapa kali? 2 kali. Kita pakai gambar. Ada gambar apa itu? Ada gambar donat. Donatnya ada berapa? Donatnya ada 4. Warnanya apa saja? Coklat, putih. Pintar. 4 donat ditambah 4 donat. Yang diulangnya angka berapa berarti? 4. 4-nya berapa kali? 2 kali. Kelompok kalian sebanyak 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Ini kelompok yang auditory atau mendengar. Ini kelompok visual sambil melihat. Itu kelompok 3 merupakan kinestetik atau bergerak ya. Ibu simpan, bagikan dulu. Ini barang-barang. Punya aku aja nih.
Kelompok laki-laki sudah. Kemudian perhatikan bentuk dan besarnya pensil yang ada di dalam piring. Semua melihat ke pensil yang ada di dalam piring kalian. Sudah dilihat? Sudah. Sudah semuanya dilihat? Sudah. Apa yang kamu lihat? Pensil. Pensil. Berubah nggak bentuknya? Tidak. Tidak. Tetap seperti pensil. Bu Arina, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengerti bahwa setelah kegiatan observasi kelas kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kegiatan pasca observasi ini tujuannya untuk membantu Ibu melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas. Rencana aksi pengembangan diri yang akan dilakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang bermanfaat. Baik, Bu Arin, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik mengajar di kelas. Baik Pak, saya akan mencoba menjawabnya Pak ya. Perasaan yang saya rasakan setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas, saya merasa senang Pak dengan dari mulai saya membuat perencanaan pembelajaran modul ajar berdiferensiasi seperti ya Pak, kemudian membuat LKPD-nya, lalu sampai dengan media yang saya gunakan untuk pembelajaran, sehingga dengan adanya pendukung-pendukung tersebut, kegiatan pembelajaran di kelas itu menjadi lebih kondusif. Nah, kemudian dari media pembelajaran yang diterapkan dalam RPP, maka pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai tercapai tujuannya. Untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak, ditandai dengan pengembangan peserta didik, yaitu dengan mereka percaya diri ketika bekerja kelompok ya Pak, mereka mempresentasikan dengan percaya diri, kemudian mereka berkolaborasi saat berkelompok bisa berkolaborasi dengan baik, kemudian keaktifan siswa juga sangat meningkat Pak. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang signifikan seperti itu sudah menurut saya perubahan yang sangat bagus gitu Pak daripada pembelajaran yang sebelumnya. Berarti sudah tercapai ya Bu ya, Iya, sudah. tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian menurut Ibu nih bagian mana yang sudah baik dari pembelajaran yang dilakukan dan bagian mana yang perlu ditingkatkan? Menurut saya pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin yang menurut saya sudah baik, yaitu saya menggunakan media pembelajaran Pak sebagai sarana untuk mentransfer ilmu kepada siswa gitu ya. Kemudian ya mungkin untuk yang belum yang masih harus dikembangkan, yaitu mungkin saya penerapan berdiferensiasinya kurang apa ya, masih belum terlalu memahami gitu ya Pak. Jadi ya mungkin dari seperti itunya, dari mulai produk konten itunya yang masih saya bingung gitu. Jadi ya masih belum mencerminkan profil pelajar Pancasila seperti itu Pak. Baik, Ibu. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri ya Bu ya. Kalau kemarin yang saya lihat Ibu itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk. Ya mungkin menurut Ibu sendiri yang tadi yang belum maksimal itu sesuai dengan yang saya amati bahwa nanti lalu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Arina nih terkait pencapaian yang keberpihakan pada murid, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Baik Pak, untuk tindak lanjut ke depannya, insya Allah saya akan berkolaborasi bersama dengan warga sekolah, terutama adalah rekan-rekan sejawat, yang dimana di sekolah kita ada beberapa yang sudah menjadi guru penggerak begitu ya Pak. Nah, dari guru penggerak tersebut saya akan berbagi
mencari ilmu dengan berbagi praktik baiknya agar ilmu saya juga lebih meningkat lagi. Baik, luar biasa sekali Bu. Berarti rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya itu mengembangkan diri dengan kolaborasi, sharing gitu ya. Nah, itu kira-kira kapan Bu Arin akan melakukannya atau ada jangka waktu berapa lama itu? Insya Allah untuk pelaksananya akan saya lakukan sesegera mungkin Pak. Jadi semakin cepat semakin lebih baik. Baik, terima kasih Bu Arin atas Ya, waktunya. Bapak. Semoga supervisi akademik yang sudah kita lakukan ini bermanfaat, terutama untuk murid dan bagi kita juga sebagai seorang guru.